Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama bi ni'matil iman wal islam, syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang nabi apa. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ba'du. Pada kesempatan pagi ini acara seringan akan diisi oleh Pak Kiai Haji Tukiman yang sudah terkenal di seluruh Kabupaten Semarang. Karena beliau mantan orang penting di Dinas Kabupaten Semarang, tokoh sentral di Dinas Kabupaten Semarang. Dan hari ini akan menyampaikan dengan judul reinkarnasi penghalang syariah. Saya meraba-raba ini apa materinya ini, karena sampai tadi malam nggak dikirim materinya ke saya. Ya dikirim pagi ini lah, saya kan nggak bisa membuat PPT untuk jamaah yang online banyak sekali, nggak bisa menerjemahkan apa yang dia sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Umar, atasan saya, mantan sahabat saya, ya, kawan saya, mantan saudara-saudaraku, ya, Ustadz Kiai Umar ini pernah datang di kantor saya jam 6.15 sidak, ya, jam 6.15 datang, langsung masuk kantor di saya, lu kok wis teko, wis datang pagi-pagi mau ngarep nyeneni. Ya memang tupoksinya seperti itu. Ya, malam-malam karena saya manggil kepala sekolah tak senani lapor Ustadz ini pagi-pagi datang. Ya dicek, setiap pagi saya dicek karena bajunya sama pada waktu itu agar baik itu. Ya. Tupoksinya memang nyeneni ya, saya alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mengambil tema reinkarnasi penghadangan syariah. Ya. Ini sejarah, rodok angat-angat sidik kajiannya. Ya. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 170 dan surat Al-Maidah 104. Di dalam surat Al-Baqarah 170 Allah berfirman, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka mari ikuti apa yang diturunkan Allah, qalu, mereka menjawab, bal tabi'u ma aina alaihi aba'anna walau kana aba'uhum la yakiluna syai'an walatadun. Tidak, saya mengikuti bapak-bapakku walaupun bapak-bapakku, leluhurku tidak mengetahui dan tidak mendapat petunjuk. Ayat ini ada proses pembelajaran ketika orang-orang Arab dijak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, dia tidak mau. Al-Maidah juga sama. Yang Al-Maidah ayat 104 ini sama. Ya. Ya. Ini saya bacakan Al-Maidah 104. Wa idza qila lahum ta'alau anna ma anzalallah, mari dikatakan kepada mereka mari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, wa qala rasul, dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Qalu kasbunallahu waqdahu alaihi aba'una wa awalakana aba'ahum layaqiluna laya'lamuna say'an wa layahtadu. Tidak, saya selalu mengikuti cukup bapak kami, nenek moyang kami, walaupun tidak mendapat petunjuk dan mereka tidak tahu. Ini dua ayat ini adalah yang menjadi dasar penghadangan syariah. Penghadangan artinya menghadang, syariah artinya adalah Quran dan Sunnah yang dijadikan sebagai hukum positif di dalam kehidupan.
Allah, Rasul mengajak, mari kita ikuti apa yang diturunkan Allah, Quran dan Sunnah. Tapi mereka jawabnya tidak. Apakah mereka berhenti seperti itu? Tidak. Ya. Yang belum diikuti adalah mereka mengikuti hawa nafsunya. Apakah dia diam saja? Tidak. Di era Nabi, zaman Nabi dulu, orang-orang yang diajak itu memberikan reaksi. Tidak hanya tidak mengikuti, tapi reaksi. Ya, reaksinya mengapa dia bereaksi? Karena penguasa jahiliyah itu takut kehilangan kekuasaan dalam bidang agama, ekonomi dan budaya. Mengapa takut? Karena Islam membawa perubahan peradaban, hingga takut kalau diganti dengan peradaban Islam. Apakah dia ya? Tidak, dia selalu bereaksi. Di antara tokoh-tokoh yang tersebut di dalamnya adalah Abu Sufyan. Takut nanti kalau lalu adat istiadatnya jahiliyah diganti. Abu Lahab terutama, Bani Hashim sebagian dan Bani Umayyah. Mereka takut tokoh-tokoh itu apabila diganti dengan peradaban Islam. Di Indonesia sama. Mari kita ikuti apa yang diturunkan Allah. Tidak, nanti dulu. Yang berikutnya, metode penghadangan dan penghancuran di bawah Rasul pada waktu itu adalah berupa narasi-narasi fitnah. Di antaranya Rasul dia katakan majnun, tukang sihir. Maka narasinya jangan ikuti. Orang-orang majnun itu majnun, Muhammad itu majnun, tukang sihir. Jangan ikuti. Nanti kita akan beralih, nilai-nilai luhur kita akan hilang. Jangan ikuti. Kearifan lokal nanti akan hilang. Bahasa latahnya seperti itu. Jangan ikuti. Kemapanan kita akan hilang. Jangan ikuti. Tradisi leluhur hilang. Ya, narasi-narasi itu selalu dikembar-kembarkan oleh tokoh-tokoh itu. Agar orang-orang jahiliyah itu, orang Arab tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Apakah orang Indonesia sama? Sama. Ini realita. Padahal Quran dan Sunnah tidak diragukan lagi standar kebaikan. Orang dikatakan baik kalau standarnya bukan Quran dan Sunnah nanti dulu. Maka metode berikutnya adalah dengan tawaran Abu Thalib ya. Diminta oleh orang-orang Arab, tokoh-tokoh Arab untuk memberikan tawaran kepada Rasulullah berupa hartawan, harta, tahta, dan wanita. Wahai Muhammad, hentikan ajaranmu. Kalau kamu mau harta, saya beri harta. Kalau kamu beri wanita, kamu berikan wanita yang cantik-cantik. Ya. Kalau tahta nanti kamu akan menjadi pejabat itu. Tapi Rasulullah tidak menghentikan. Ini realita reaksi-reaksi mereka. Mengutus pamannya untuk menghentikan dengan janji harta. Tidak kodam. Artinya tidak mempan bahwa Rasulullah tetap dakwah ingin peradaban Islam sesuai yang betul Allah. Baru dengan ancaman pembunuhan. Suatu ketika sidang parlemen Arab Jahiliyah sidang bagaimana menghentikan ajaran Rasulullah ini yang dihadiri tokoh-tokoh Arab. Maka pilihannya yang pertama adalah Rasulullah dirantai. Itu Musyirah Nabawiyah. Dirantai agar mereka tidak bisa pergi, dihukum. Yang kedua, nanti takut kalau dirantai nanti jamaahnya akan datang dan melepaskan. Bentar lagi, kebijakan berikutnya adalah diusir dari Arab, dari Mekah. Wah, nanti dia akan kembali kalau jamaahnya dia menang. Yang ketiga, iblis datang dengan menjelma seorang wanita. Oh, gampang itu Rasulullah, gampang bunuh. Maka Rasulullah akan dibunuh. Parlemen memutuskan mencari tokoh-tokoh muda untuk membunuh. Yang dikenal dengan selimut hijau. Ketika mau akan dibunuh, Rasulullah diingat, oh masih tidur dengan selimut hijau.
Jibril datang dan membawa Rasulullah untuk pergi ke Jabal Nur dengan jalan yang jinjit agar tidak ketahui tapaknya. Ketika beliau pergi dengan membaca Yasin ayat 9 itu, wa ja'alna min ayatihim sadaw wa min qalbihim sadaw wa aksanahum hum lajirun. Mengambil pasir dan disaburkan, maka pemuda-pemuda yang akan membunuh itu tidur. Itu biasanya yang dipakai maling-maling untuk aji sirep. Jadi ayat 9 itu tidur menap itu. Akhirnya subuh tiba, mereka bangun. Ketika diijen, Rasulullah masih tidur dengan selimut hijau, maka didobrak pintunya dan akan dipancung, dibuka selimut hijaunya, ternyata Sayyidina Ali. Rasulullah pergi. Dan ini sirah ini lama kalau diceritakan tentang ini. Itulah ancaman, itulah reaksi yang disampaikan orang-orang jahiliyah yang tidak mau tunduk kepada Quran dan Sunnah. Sekarang reinkarnasi di zaman now, di zaman sekarang, bagaimana menghambat, membunuh Al-Quran dan Sunnah yang standar kebenaran itu. Yang pertama, diadakan dengan divide et impera, pecah belah. Ya. Islam dibagi menjadi 4 kelompok. Ini Donald Trump ketika mengumpulkan 50 negara-negara Islam bahwa Islam harus dipecah dan diadu domba. Dia Donald Trump ini yang kita kadang-kadang ikut. Yang berikutnya, yang pertama adalah Islam fundamentalis. Islam fundamentalis adalah Islam yang indikatornya ingin purifikasi Islam, kemurnian Islam. Ajaran Islam itu ya Quran dan Sunnah, menolak nilai-nilai non-Islam. Itu orang fundamentalis. Yang berikutnya Islam tradisionalis, dibagi kedua. Islam tradisionalis adalah Islam yang TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ada di dalam itu semuanya. Ya. Islam tradisionalis ini menerima, menampung semua ajaran-ajaran yang penting Islam diislamkan, sehingga yang hak dan yang batil menjadi satu. Dan ini adalah mayoritas. Diadu domba itu Islam modernis, yang dengan indikator adalah reformasi Islam, menyesuaikan dengan zaman, artinya Islam yang moderat. Yang berikutnya adalah Islam sekuler. Ya, indikatornya adalah pemisahan agama dan tenaga. Jadi agama tidak dicampurkan dengan negara. Negara adalah negara, agama adalah privasi. Agama adalah privasi. Ini dia domba. Sehingga apa yang terjadi ketika ada kajian-kajian yang berbeda menjadi dibubarkan. Dibubarkan, saling mengklaim kebenaran. Itu apa utamanya adalah Islam fundamentalis ini yang dikenal dengan Salafi. Bubarkan karena dianggap dia provokasi. Realita. Tapi Islam di Indonesia tidak akan seperti itu. Kalau konsep Saifuddin Ibrahim ini seorang pendeta yang sekarang lari di Amerika. Kalau mau menghancurkan Indonesia gampang. Dia duduk saja Muhammadiyah dengan NU. Itu ucapan Saifuddin Ibrahim, seorang pendeta yang sekarang lari di Amerika. Ini realita. Yang berikutnya, di Indonesia selalu membuat narasi-narasi yang berseberangan sehingga membentuk opini, walaupun tujuannya adalah untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Tapi pada hakikatnya adalah membelenggu perilaku dan istilah Jawanya ngerangkeng Islam syariah dengan cara membuat narasi-narasi Indonesia harga mati. Ini mengkerangkeng Bhinneka Tunggal Ika harga mati, demokrasi harga mati.
radikalisme, terorisme, intoleransi, ekstremisme. Ini narasi-narasi yang menghadang syariah sehingga orang-orang syariah takut kalau nanti dikatakan bukan Indonesia. Narasi-narasi ini adalah menghadang syariah. Ini reinkarnasi. Di zaman Rasulullah seperti itu, di zaman sekarang seperti itu. Yang berikutnya adalah dengan penyesatan akidah. Orang-orang yang awam, dia tidak akan ngerti dia. Misalnya konstitusi lebih tinggi dari kitab suci. Gimana seorang muslim punya konsep yang seperti itu? Bagaimana dia ketemu dengan Allah? Wamang karena yarjukoi likoi robi, Pak amal salikan wa itu abad, dan apabila kamu ingin ketemu dengan Allah, jangan musyrik sedikit pun. Itu Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ini realita agama sebagai musuh Pancasila. Al-Liwa dan Aroya, bendera ISIS itu, bendera HTI jangan dikibarkan. Sehingga orang akan mengibarkan bendera Rasulullah itu tidak berani. Orang Islam mau mengibarkan bendera Rasulullah, Al-Liwa dan Aroya takut. Nanti dikira HTI, dikira ISIS. Orang Islam nanti di padang mahsyar akan ketemu dengan bendera Rasulullah. Loh, kok benderanya seperti ini? Padahal kita tidak tahu di dunia sosialisasi bendera Rasulullah dihadang. Jangan akan menimbulkan perpecahan. Ini realita. Quran dan Sunnah adalah dokumen sejarah. Itu sejarah, dokumen sejarah. Mengapa dipakai sebagai pandangan hidup? Ini yang dikembur-kemburkan oleh orang-orang yang menghadang syariat. Yang berikutnya dibenturkan dengan HAM. Hukum-hukum Islam perda syariah itu bertentangan dengan HAM. Dibenturkan. Ya, pluralisme LGBT itu malah sesuai dengan HAM. Ini sebuah realita. Setiap periode pemimpin selalu menghadang syariah, dan mereka yang memperjuangkan syariah mesti dipenjara atau dihukum mati. Bagaimana kita lihat refleksi Indonesia? Apakah Indonesia dulu adalah konsepnya negara syariah? Ya. Di dalam Piagam Jakarta itu adalah sebuah kompromi antara golongan-golongan bahwa dasar Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kompromi dari Panitia 9. Katanya orang-orang kafir tidak suka. Datanglah seorang dari Indonesia Timur yang mengaku dia adalah opsir Jepang, padahal tidak. Guru-guru PMB, guru-guru tata negara, dia mengatakan bahwa itu adalah opsir Jepang, bukan. Dia adalah Samratulani, politikus muda Katolik yang merasa keberatan kalau 7 kata itu selalu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 terutama pembukaan. Dia menghadap ada pagi-pagi sebelum tanggal 18 Agustus diresmikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka 7 kata itu dicoret, diganti dengan Yang Maha Esa, yang sampai sekarang adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pasal 6 Undang-Undang Dasar 45, orang Indonesia konsepnya adalah orang Indonesia, presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, dicoret. Sekarang menjadi presiden adalah warga negara, karena Indonesia sekarang adalah citizen state, negara kewargaan. Ini sebuah realita. Aktornya sekali lagi adalah politikus muda yang mengaku opsir dari Jepang, Samratulani. Setiap periode pemimpin selalu menghadang syariah. Bung Karno dulu menghadang syariah dengan kata-kata kontra revolusi, sehingga Hamka, Nasir penjara, Masumi, PSI dibubarkan. Ini sejarah penghadangan syariah.
konstituante, DPR dibubarkan. Karena banyak orang-orang yang mempertahankan syariah nanti akan menimbulkan masalah. Bubarkan. Pak Harto sama, yang memperjuangkan syariah maka dia dianggap subversif. Ya, dianggap undang-undang subversif hingga orang-orang terkerangkeng, aktivis idealisme syariah tidak berani. Penghadangan syariah. Yang mana sehingga Pak Harto menghukum semua mereka. Ya. Semua yang menjatuhkan syariah itu adalah hasil rekayasa di zaman Pak Harto, hasil rekayasa para intelijen. Saya punya bukti bahwa dalam rangka menjatuhkan perjuangan syariah, mereka membuat isu-isu, di antaranya adalah isu-isu subversif. Saya bawa buku disertasinya Muqaddas. Buku ini menceritakan bahwa komando jihad adalah sebuah rekayasa yang untuk dan menghadang syariah. Ini disertasinya Muhammad Muqaddas yang diambil di UII, yang pada waktu diujikan dihadiri Kokamtib Yoga Sudama dan stafnya. Rekayasa dalam rangka menghancurkan Islam zaman Pak Harto itu. Mereka idealisme Islam tidak boleh, semuanya harus dengan Pancasila. Yang berikutnya penghadangan syariat Islam yang memperjuangkan adalah zamannya Joko Widodo. Ya, dia bubarkan FPI, tangkap dan dibubarkan. Itu proses penghadangan syariah. Sekarang idealisme syariah mulai bungkam karena diperangkap. Bagaimana? Ada asar yang mengatakan, asar itu adalah kata-kata sahabat. Kalau sebuah negara yang dulunya Islam dan dijajah orang kafir, maka dan orang kafir sudah pindah dan pergi dari negara yang dijajah, maka sebaiknya negara-negara itu negara syariah. Maka para pendiri negara Hasyim Asy'ari, Apikus Matakrosho, dia menegaskan negara kita harus negara syariah. Namun kandas di dalam perjuangan negara syariah. Orang-orang Islam tidak mengetahui. Sebagai akhir negara syariah ditegakkan, ya, sulit sekali. Hanya Aceh yang sampai sekarang dengan syariah. Kalau syariah ditegakkan, apa yang akan terjadi? Tidak ada korupsi, tidak ada perzinaan. Takut kalau orang korupsi dia akan dipotong tangannya, maka dia takut. Berapa korupsinya tidak cocok dengan tangannya, maka orang yang jamaah di sini misalnya ada tangan yang dipotong, wah itu mantan korupsi. Karena hukum-hukum Islam adalah tidak hanya menebus kesalahan, tapi dosanya pun hilang. Dia dipotong tangannya, dia diranjang, takut diranjang. Ada suatu contoh ketika Qais, seorang pezina, dia menghadap Rasulullah, ya Rasul, saya minta diranjang, karena dia sadar itu. Kamu ngapa? Saya zina. Mana buktinya? 4 orang saksi, tidak ada bukti. Bagaimana kamu harus diranjang? Saya ingin pulang ke hadapan Allah dalam kondisi yang bersih. Maka silakan aku diranjang. Tidak bisa. Maka dia menjawab, saya harus diranjang. Inilah kesadaran manusia terhadap syariah. Ketika mau pulang mudik di Allah, maka dia minta bersih. Ini sebuah realita. Yang paling akhir saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana orang yang taat kepada syariah. Ada seorang abid, dia taat sekali kepada syariat. Kita dia habis dari pesantren. Abid itu namanya ahli ibadah. Datang iblis menghadapnya mereka. Maukah kamu
saya berikan jabatan-jabatan yang enak, tapi tinggalkan syariatmu. Abid itu tidak mau, saya mau pulang. Mau pulang, ya. Tawari lagi, mau kamu saya berikan wanita yang cantik, syariahmu ditinggal, tidak mau, saya mau pulang. Mau kamu berikan saya menjadi komisaris BUMN misalnya, tidak mau, saya mau pulang. Ketika sampai 100 kali iblis itu datang kepadanya, kamu itu mau pulang kemana? Dia tanya, kamu mau pulang kemana? Itu loh, mau pulang itu. Iblis tanya, itu kan kuburan. Ya, kuburan itu adalah pintu masukku. Aku akan pulang. Ini orang yang taat kepada syariat. Dia mau pulang, menunjukkan itu adalah pintu masuk. Kita masuk mana? Kita orang yang taat syariah, atau kita pejuang syariah, atau kita menjadi Islam yang tradisional saja? Yang penting sholat, yang dia. Kita akan diminta pertanggungjawaban Allah. Apakah kamu tukiman sudah menegakkan syariah? Di padang mahsyar nanti kita akan ditanya. Oh belum, habis saya. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara tergolong orang-orang yang menegakkan syariah, sehingga harapannya ketemu dengan Allah. Seperti pernah saya sampaikan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini terdapat dalam Syarah Bukhari. Ya Rasul, saya ulang-ulang ini, apakah saya bisa ketemu dengan Allah? Maka jawab Rasul, pernahkah kamu melihat bulan purnama? Pernah. Bagaimana kamu bisa melihat bulan? Bisa. Nanti kamu akan ketemu dengan Allah seperti kamu melihat bulan purnama. Ketika kita hidup di dunia selalu berbaju syariah, aplikasi kehidupan Quran dan Sunnah di dunia, maka pertanggungan jawab kita akan lebih ringan. Itulah ya, orang-orang Islam. Mari kita introspeksi, kita penegak syariah atau Islam yang hanya Islam saja, yang penting Islam. Mudah-mudahan dalam manfaatnya. Masih waktunya masih? Sudah habis. Oh, sudah habis. Mudah dalam manfaatnya. Ini yang bisa kami sajikan, mendorong saudara untuk menjadi muslim yang militan, yang menegakkan syariah. Nanti Pak Abdul Malik akan komentar, wah Pak Tukiman akan menegakkan syariah negara Islam. Itu kemarin komentarnya apa gitu. Ya Pak Ridwan memperkenalkan Pak Tukiman itu radikalisme. Syariah adalah hati, jiwa dan perilaku seorang muslim yang ingin ketemu dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.